Ya pemirsa, Anda kembali di kabar utama pagi. Seorang ibu di Makassar nekat bergelang kuntungan di seutas tali pengikat kapal di derbaga Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Barang itu jadi ini ya kurang perempuan panjat tali. Ini bukanlah adegan dalam sebuah film laga. Bukan juga ulah seseorang yang ingin mencari sensasi. Ini perbuatan nekat yang dilakukan seorang perempuan single parent yang ingin menjajakan roti di atas kapal. Tali ini dia panjat naik. 4 tahun sudah, Mariama nekat bergelantungan di seutas tali tambang untuk naik ke atas kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Itu sudah berapa lama kita lakukan itu begitu? Sudah kali-kali. Setak ada kapal. Bukan saya satu kapal, kali-kali. Karena kalau tidak bisa lewat tangga, mesti lewat di tali. Saya tidak bisa pulang kalau saya tidak dapat naik. Jalan satunya saya bisa lewat di tali. Sudah jualan terpaksa, sudah jualan pulang. Itu yang penting saya sudah dapat jualan naik, habis. Janda beranak 4 ini tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya. Yang ada di benaknya adalah, anakku perlu makan. Apapun aku lakukan sekalipun nyawa taruhannya. Hasil penjualan roti dikumpulkan untuk makan sehari-hari, keperluan sekolah anak, serta membayar kontrak rumah sepetak di Jalan Kandai, Kota Makassar. Di musim hujan atau cuaca buruk, Mariama tidak bisa berjualan. Ia terpaksa diam di rumah atau mencari pekerjaan lain. Meskipun begitu, Mariama tetap semangat berjuang demi diam tangis 4 anaknya karena lapar. Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirwa, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah Mariama, seorang ibu yang nekat kemudian memanjat tali tambang untuk berjualan di atas kapal. Ini adalah rumah kontrakan dari Ibu Mariama yang berada di Jalan Kandea 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan memperlihatkan Anda pemirsa rumah dari beliau dan juga langsung mengajak berbincang terhadap Ibu Mariama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Dari TV One Bu, saya berkunjung dulu Ibu. Bisa duduk aja Ibu sekali ini Bu Mariama. Di sini aja Bu. Permisi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam rumah kontrakan Ibu Mariama. Ibu Mariama, selamat pagi. Pagi. Ibu Mariama, ini sudah viral Ibu. Videonya Ibu memanjat kapal melewati tali untuk berjualan. Ibu menjadi tulang punggung keluarga atau mencari uang sendiri ini sejak kapan Ibu? Sudah lama, menghampiri 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun Ibu bekerja sebagai pedagang di atas kapal, begitu? Pedagang sebagai jualan di atas kapal. Lewat tali. Iya. Ibu, informasi yang kami dapatkan Ibu Mariama mempunyai 5 anak. Ini 5 anaknya umurnya berapa saja Ibu? Yang tua masuk 15 tahun, yang kedua 12 tahun, yang ketiga 10 tahun. Yang ini yang paling kecil, bungsu 2 tahun. Ibu mempunyai 15 anak yang bisa dikatakan masih kecil-kecil begitu Ibu. Ibu nekat begitu Bu untuk menjajakan roti Ibu. Ini manjat tali besar sekali resikonya Ibu. Bagaimana Ibu setiap harinya untuk berkegiatan seperti itu? Setiap kali setak ada kapal karena tidak bisa lewat tali. Saya itu mencari rezeki masuk di pelabuhan untuk demi anak. Karena saya lewat tali bukan demi siapa, demi saya dan anak-anakku dengan untuk kontrakan rumah. Ibu, itu tali tambang, cuma seutas tali begitu, kemudian di bawahnya itu langsung laut. Tidak ada rasa takut sama sekali Bu ketika memanjatnya lewat situ Ibu? Keberanian sendiri dan tanggung jawab sendiri.
Tidak ada rasa takut sama sekali. Saya tidak takut demi anak sama saya dengan untuk makan sehari-hari. Iya. Ibu, untuk setiap harinya atau ini dihitung per ada kapal ya Bu. Untuk keuntungan penjualan roti Ibu sendiri nih per kapal itu ada berapa Ibu? Ada menghampiri kadang 200 setiap kapal. Itu bersih. Bersih. Jadi kalau saya sudah dapat keuntungan begitu, saya simpan-simpan untuk kontrakan rumah, pembayaran lampu, untuk setiap hari untuk anak-anak, untuk jajan dan untuk makan. Itu Bu 100.000, tapi apakah ini memang kapal di Kota Makassar juga tidak setiap hari begitu masuk ke pelabuhan. Jadi selain ini Ibu bekerja apa begitu Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Cuma pelabuhan saja saya harapkan. Iya, cuma di pelabuhan saja. Selain kalau tidak ada kapal, tinggal di rumah. Nanti ada info kapal, terus turun ke pelabuhan. Saya dalam 1 minggu itu 3 kapal. Kadang-kadang 5 kapal kalau dia sampai waktunya, saya turun lewat tali lagi. Iya. Ibu Mariama, ini sudah ada anak yang berusia 15 tahun yang mungkin sudah memahami resiko besar yang Ibu lewati ketika berjualan. Itu pendapat dari anak Ibu, apa yang dia katakan pas melihat Ibu bekerja seperti ini? Pasti dia bilang, mamaku setengah mati yang mencarikan untuk nafkah untuk sehari-hari dengan anak saya dan anak mama. Anak Ibu yang 15 tahun ini sedang di mana sekarang? Di kampung orang di Malaysia. Di Malaysia. Bekerja juga Bu? Bekerja, berharian. Iya. Tapi setiap hari tetap berkomunikasi Bu? Iya. 1 kali 1 bulan komunikasi sama anakku. Ibu sebagai seorang ibu bisa juga dikatakan sebagai seorang ayah yang menafkahi 5 anak untuk selama ini. Apa pesan Ibu ke anak-anak Ibu yang mungkin mendukung Ibu selama ini untuk bekerja, apalagi resikonya yang sangat besar sekali Ibu? Ya saya bilang biar saya masuk pelabuhan, yang penting kamu tidak masuk pelabuhan, yang penting kamu bisa sekolah. Walaupun bisa masuk pelabuhan, tidak bisa naik tangga, yang penting bisa lewat tali. Demi kamu untuk sekolah. Jangan putuskan kamu sekolah, yang penting saya berjuang cari rezeki. Terima kasih Ibu Mariama atas perbincangan bersama TV1 juga. Sebagai ibu yang kuat, tetap semangat Ibu. Kami terus mendukung Ibu Mariama. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Ibu Mariama di rumah kontrakan ini. Demikian dulu yang dapat kami kabarkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke Jakarta.